Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 318. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Pertemuan amal yang hening dapat didengar di tempat. Aura Melisa seperti seorang ratu yang menyendiri, membanjiri para pemimpin bisnis. Saat ini, sebuah fenomena yang sangat menarik ditemukan, yaitu membuat senyum berlipit yang bisa menjebak nyamuk di wajahnya. Dia menemukan bahwa mata Melisa ketika melihat pria manapun penuh dengan penghinaan, dan penghinaan ini terpancar dari tulangnya. Tetapi ketika dia melihat Ariel, itu benar-benar berbeda. Arti dari tampilan ini juga merupakan manifestasi dari pesona. Tampaknya membuktikan sesuatu kepada Ariel. Menarik. Sangat menarik. Nicholas tidak bisa menahan tawa. Tetapi untungnya, Aisyah mundur dan menjadi adik perempuan Ariel. Jika tidak, dia akan memiliki lawan kuat lainnya. Kakek, apa yang menarik? Aisyah bertanya dengan rasa ingin tahu. Nicholas mengelus jenggotnya dan berkata, wanita ini menyukai tuanku. Ariel. Aisyah memandang Melisa dengan heran dan berkata, dia menyukai Ariel. Kakek, kamu membacanya dengan benar. Telah hidup selama beberapa dekade, dan dia tidak akan pernah melihatnya salah. Penampilan seperti ini, jika tidak menyukainya, apalagi yang bisa terjadi? Nicholas berkata dengan tegas. Aisyah mau tidak mau menjulurkan lidahnya dengan main-main. Dia adalah wanita lain yang ditaklukkan oleh Ariel. Meskipun dia tidak sepenuhnya melepaskan Ariel di dalam hatinya, dia sekarang mencoba mengidentifikasi dirinya sebagai adik. Bagi Aisyah, hubungan yang tidak dapat dijangkau ini berakhir dengan hasil yang begitu baik, karena dia bisa merasakan cinta tak tergoyahkan Ariel kepada Kaori. Sepertinya wanita lain akan disakiti oleh Ariel. Aisyah menghela nafas. Itu belum tentu benar. Wanita ini terlalu cantik. Mungkin Ariel akan tergoda. Kakek, apa maksudmu? Ekspresi Aisyah tiba-tiba menjadi suram, dan nadanya penuh dengan dingin. Nicholas merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan, yang membuatnya menggigil tak terkendali. Dan baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Aisyah gagal mengejar Ariel. Tetapi sekarang dia berpikir bahwa Ariel akan sujud di bawah rok delima Melisa. Bukankah ini pernyataan terselubung bahwa Aisyah lebih rendah dari Melisa? Cucu yang baik. Kakek tidak pernah bermaksud seperti itu. Jangan salah paham, kata Nicholas sambil melindungi janggutnya. Karena takut Aisyah akan menghukumnya dengan mencabut janggutnya. Aisyah mengertakkan geraham punggungnya dan berkata, kamu tidak bermaksud begitu. Tetapi kamu berpikir begitu. Nicholas tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil tangannya seolah-olah mengundurkan diri, dan berkata, jika kamu ingin mencabut janggut kakek, tarik saja. Kakek mengatakan hal yang salah dan harus dihukum. Dia mengangkat mata putih yang menembus langit dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya. Melihat Aisyah menundukkan kepalanya sambil menunduk ke bawah, Nicholas tahu bahwa ini adalah pukulan besar bagi kinerja hatinya. Tidak bisa tidak menyalahkan diri sendiri. Cucu perempuan yang baik. Kelebihan setiap orang berbeda. Kamu adalah yang terbaik dalam pikiran kakek. Nicholas dengan cepat menghibur. Kakek, apakah dia benar-benar akan berubah pikiran? Aisyah berkata dengan cemas. Meskipun dia membenci Ariel dan tidak menyukainya, di dalam hati Aisyah, dia merasa bahwa cinta antara Ariel dan Kaori layak untuk dinantikan. Hanya di antara mereka berdua Aisyah melihat cinta sejati. Aku juga tidak tahu banyak tentang ini, kata Nicholas. Bahkan jika dia berubah pikiran, aku tidak akan pernah percaya pada cinta lagi. Aisyah menghela nafas dan berkata dengan lemah. Saat ini, Melisa kembali ke Kaori dari podium. Baru pada saat itulah orang-orang itu menyadari bahwa dia memiliki hubungan yang begitu baik dengan Kaori. Dan perusahaan Zidan dipilotkan oleh keluarga Wijaya. Mereka tidak berani menyusahkan Melisa lagi. Ariel merinding di mana-mana. Latar belakang keluarga Melisa bukan di Bandung. Ini adalah hasil penyelidikannya.
Dan ini pasti. Karena situasi di Bandung sangat jelas. Dan Melisa tidak bisa menyembunyikannya begitu dalam. Dengan kata lain, dia berani melakukan kemarahan publik. Tetapi sebenarnya dia sudah lama berpikir untuk menggunakan Kauri untuk membuat orang-orang itu mundur meskipun ada kesulitan. Sehingga mereka tidak berani membalas dendam. Istana kota ini tampak sederhana. Tetapi sebenarnya ini adalah rencana yang mengejutkan. Air telah berlalu tanpa jejak. Dan Kauri tidak akan menyadari bahwa dia sedang digunakan. Semakin banyak ini terjadi, semakin menakutkan perasaan Ariel tentangnya. Dia tidak berniat untuk campur tangan dalam persahabatan ini sebelumnya. Tapi sekarang, Ariel merasa perlu untuk mengingatkan Kauri. Kamu sangat cantik sehingga orang-orang ini tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kauri memandang Melisa dengan kekaguman, seperti gadis kecil penggemar. Melisa tersenyum ringan dan berkata, "Aku hanya takut mereka akan datang menggangguku. Tapi aku tidak akan menganggap orang-orang ini sebagai pacar. Mereka semua bejat. Dan mereka pandai melihat sesuatu secara berbeda." Kauri merasa masuk akal dan terus menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, Lucy mengatakan sesuatu yang sangat berarti. Mereka yang tidak akan berubah pikiran. Sebaiknya Anda tidak memikirkannya. Karena perasaan mereka tidak akan mudah dihancurkan. Kata-kata ini sangat jelas. Bahkan Ariel pun tidak bisa mendengar arti pemukulan itu. Tetapi Kauri tidak memperhatikan apapun. Ini adalah orang di dalam game. Dan pihak luar. Pertemuan amal berakhir dalam suasana yang aneh. Meskipun penampilan Melisa membuat banyak orang tidak puas, orang-orang ini tidak akan pernah melupakan janji lisan yang dibuat dengan Nicholas. Sehingga tujuan pertemuan amal tercapai. Pada saat ini, Andika sedang duduk di kantornya, menatap layar ponselnya dengan terpesona. Dia tidak diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan amal, tetapi dia diam-diam memasang staf dan menggunakan ponselnya untuk menyiarkan layar langsung, yang kuat untuk Melisa. Andika sangat tergila-gila, seperti semua pria di acara amal. Dia ditaklukkan oleh kecantikan Melisa. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah Andika merasa bahwa orang-orang itu tidak layak untuk Melisa. Tetapi dia memenuhi syarat. Wanita ini sangat sempurna. Dia memenuhi syarat untuk menjadi istriku. Andika berkata dengan wajah puas. Dia layak untuk posisi Melisa di hatinya. Tetapi dia tidak pernah berpikir apakah Melisa akan menyukainya atau tidak. Narsisme sampai-sampai Andika. Selain berkulit tebal, ia juga harus memiliki rasa percaya diri yang membuta. Andika. Banyak pebisnis berpartisipasi dalam pertemuan amal. Tetapi Nicholas tidak mengundangmu. Apakah perusahaan kita akan ditolak oleh Bandung di masa depan? Sofia bertanya dengan cemas. Wajah Andika penuh dengan ketidakpedulian. Dia sekarang memiliki pendukung yang sangat besar. Berapa nilai Bandung? Sofia. Apakah kamu pikir aku akan mengambil sampah ini di mataku? Itu hanya sekelompok badut. Mereka tidak mengikutiku. Itu hanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan penglihatan mereka. Melakukan kesalahan padaku, Andika, akan membuat mereka menyesal cepat atau lambat. Andika berkata dengan jijik. Melihat Andika begitu percaya diri, Sofia merasa lega dan berkata, "Aku khawatir wanita ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Sikapnya barusan meremehkan siapapun. Kamu harus bekerja lebih keras. Normal bagi sampah itu untuk dipandang rendah. Ah, tapi bisakah mereka menandingiku? Jangan khawatir. Itu tidak akan sebulan. Dia pasti akan ditaklukkan olehku." Sofia tersenyum. Juga sebagai seorang wanita, dia bisa merasakan betapa arogan mata Melisa. Meskipun Andika sekarang memiliki perusahaan sendiri, dia memiliki modal sebesar itu. Dia mungkin tidak bisa menaklukkan Melisa. Dia berbeda dari wanita biasa yang menyembah uang. Dia telah menyinggung begitu banyak pebisnis secara pribadi. Jelas, dia memandang rendah orang kaya biasa. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa dia sengaja menggunakan metode ini untuk menarik perhatian. Pertama, untuk menyaring beberapa lalat dengan kemampuan yang tidak memadai, dan membiarkan mereka yang benar-benar memiliki kekuatan dan keberanian mengejarnya. Sebenarnya untuk menaklukkan seorang wanita tidak harus jatuh cinta terlebih dahulu. Kamu juga bisa menggunakan cara lain untuk perlahan-lahan memupuk hubungan setelah mendapatkannya.
kata Sofia sambil tersenyum. Andika mengangkat alisnya. Senyum cabul berangsur-angsur muncul di wajahnya. Dan berkata, Sofia, metode kamu sangat bagus. Jika berhasil, saya pasti akan berterima kasih. Bersambung.